Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada pagi hari ini kita hadir di haul al-Imam al-Arif billah Al-Habib Abdullah bin Muhsin bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Muhsin ibn al-Husain bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau dan Allah Ta'ala berikan manfaat kepada kita dengan berkat beliau, dan Allah Ta'ala insyaAllah memberikan kesehatan, afiat, keberkahan kepada guru-guru kita, bil khusus Khalifatul Maqam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas, dan segenap keluarga besar Al-Habib Abdullah bin Muhsin diberikan keberkahan, kesehatan, afiat, panjang umur, dan segenap para habaib, para kiai, para ajengan, para muallimin, para masyayikh, dan semua hadirin dan hadirat. Alhamdulillah, Allah Ta'ala kumpulkan kita dalam cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada para aulia, cinta kepada para salihin. Dan sungguh Allah Ta'ala mencintai mereka para wali-walinya, sehingga di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya ma tagarraba ilayya mutagarribun bi ahab ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Seseorang kalau mau mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan sebuah amalan, tidak ada amalan yang lebih aku sukai kecuali dengan mengerjakan apa yang aku wajibkan. Kita mau mendekat sama Allah, kerjakanlah, mendekatlah dengan amalan yang diwajibkan oleh Allah, itu yang duluan. Apabila yang wajib sudah kita kerjakan, mulai dari sholat 5 waktu, puasa yang wajib, zakat, haji, dan lain sebagainya, kewajiban birrul walidain, kewajiban silatul arham, kewajiban untuk membersihkan hati dari dengki, dari riya, dari ujub, dari penyakit-penyakit hati, untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Ta'ala sudah kita jalankan semuanya, kemudian ditambah dengan yang sunnah, maka Allah Ta'ala akan cinta kepada hamba tersebut. Dan idza ahbabtuh, apabila aku cinta kepada hambaku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa rijlahu wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha la in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adhani la'u'idhannah. Kalau aku cinta kepada hambaku, maka hambaku aku menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, kata Allah Ta'ala. Kalau dia minta kepadaku, aku beri. Dia berlindung, aku lindungi. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, wa ma taraddatu fi syai'in ana fa'iluh kataraddudi fi qabdi ruhi 'abdi al-mu'min. Dan tidaklah aku ragu-ragu di dalam melakukan sesuatu yang aku kerjakan seperti keraguanku mencabut nyawa waliku, hamba mukmin yang dicintai oleh Allah Ta'ala, yang mana hamba tersebut yakrahul maut wa ana akrahu musa'atahu wala budda lahu minhu. Dia benci, enggak suka kematian karena pedihnya kematian, dan aku tidak suka membuat hambaku tidak suka, kata Allah Ta'ala. Akan tetapi mau enggak mau, ya harus mati, harus meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Subhanallah, betapa agung, betapa lembutnya Allah kepada para wali-walinya tersebut. Hingga tahu gak, apabila Allah cinta kepada hambanya, malaikat Jibril mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Allah bilang dalam hadis qudsi Rasul mengatakan idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Apabila Allah cinta kepada hambanya, Allah panggil malaikat Jibril, ya Jibril, innallaha ahabba fulan fa ahibbah. Allah cinta, aku cinta kepada hambaku fulan, cintai dia. Maka Jibril mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai hamba tersebut. Dan malaikat Jibril memanggil penghuni langit, ahli sama. Ya ahli sama, para malaikat, para arwah tahirah dipanggil. Dan diumumkan Allah cinta kepada hambanya fulan, fa'ahibbuh, cintailah dia. Maka penghuni langit cinta kepada hamba tersebut. Thumma yudha' lahul ghabul fil ard, diberikan ghabul di muka bumi. Wa min jumlatil ghabul 93 tahun setelah wafatnya Al-Habib Abdullah bin Muhsin masih kita sebut. Seolah-olah baru kemarin. Radhiyallahu anhu ardah, diabadikan kenangannya, sebutannya oleh Allah Ta'ala. Dan senantiasa kita di sini enggak ada satupun dari kita yang pernah jumpa dengan Habib Abdullah bin Muhsin.
Tidak ada yang jumpa dengan Al-Habib Abdullah bin Muhsin di zaman ini kecuali mungkin beberapa di antaranya Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas yang beliau menyatakan sebagaimana kita dengar berjumpa Al-Habib dengan Al-Habib Abdullah bin Muhsin. Tetapi kebanyakan dari kita tidak pernah berjumpa dengan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Tetapi kita cinta kepada beliau. Kita duduk, kita hadir mengharap berkah. Hada minal gobul yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Karenanya fasa' fi ma sa'au washrab ma'al qaumahum, berupayalah seperti upayanya mereka. Upayanya mereka sebagaimana kita dengar simple, hal yang mudah yang kita pun sebenarnya kalau kita mau bisa melakukannya. Innahu la yasir liman yassarallahu lah, mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Kita dengar tadi sifatnya beliau, kita nggak disuruh ayo terbang di udara, ayo jalan di atas daun, ayo jalan di atas air, nggak disuruh begitu. Akan tetapi kita dengar tadi karamatnya beliau adalah nggak pernah ninggalkan sholat fardu, nggak pernah ninggalkan sholat fardu berjamaah sampai di akhir hayatnya beliau, menjelang wafatnya beliau, waktunya sholat berjamaah di masjid. Di masjid dia laksanakan jalan dari rumahnya ke masjid dalam keadaan sesak nafas, dalam keadaan demam yang tinggi, tapi tetap nggak mau ninggalkan masjid. Dan menemukan obat di situ, kelezatan di situ, kenikmatan di situ, kekuatan ruh mengalahkan daripada fisik beliau, daripada jasad beliau, lebih ghalib, lebih dominan ruhnya daripada jasadnya beliau. Sehingga dikatakan oleh para aulia Allah, para salihin, mereka menyebutkan masakin ahli dunia kharaju minha walam yadhugu aladza syai' minha. Kesian anak-anak dunia, mereka meninggalkan dunia ini sedangkan mereka belum mencicipi hal yang paling lezat dari dunia. Apa yang paling lezat dari dunia? Tahta kursinya nggak ada enaknya. Berapa banyak orang yang pernah mencicipinya menyesal sekarang. Mereka menyesal, pernah mencicipi dan mereka menyesal. Ada di dunia, belum lagi nanti di akhirat. Hartanya, kursinya lah bukan itu. Yang paling lezat dari dunia apa? Dikatakan hal yang paling lezat dari dunia ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu pengenalan kepada Allah Ta'ala adalah duduk dekat dengan orang-orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan arifin. Sehingga dikatakan bahwasanya laula mujalasatul ikhwan fillah walaula qiyamul lail lama ahbabna al-baqa fid dunya. Kalau bukan karena dua hal, duduk bersama para aulia was salihin, para ikhwan fillah yang mendekatkan kita kepada Allah, dan juga karena kelezatan yang kami rasakan dalam qiyamul lail, tahajud. Kalau bukan karena dua hal ini, maka kami nggak bakalan betah berlama-lama hidup di dunia ini. Tetapi kami masih suka hidup di dunia ini, kata para wali-walinya Allah, karena masih bisa jumpa dengan para aulia, dengan para salihin. Di masa hidup Al-Habib Abdullah bin Muhsin, orang-orang yang duduk bersama beliau nggak berasa hidup di dunia. Mereka berasanya hidup di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemanapun beliau datang, kemanapun beliau pergi, dimanapun beliau duduk, para wali-wali datang kepada beliau. Al-Jad Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi datang kepada beliau. Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, mulai dari kecil dituntun oleh ayahnya ziarah kepada beliau dan dapat doa dari beliau. Datang kepada beliau Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, datang kepada beliau Al-Habib Alawi bin Muhammad bin Tahir. Hadha Al-Habib Alawi bin Muhammad bin Tahir datang dari Hadramaut, sudah menjadi ulama besar, menjadi wali besar, duduk dengan para wali-wali. Datang ke Indonesia, duduk kepada seorang waliullah, melazimkan waliullah Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Wafat Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, pindah kepada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdhar, melazimkan beliau. Wafat Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdhar, maka beliau datang kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin, menghabiskan umurnya duduk berhadapan ataupun dekat kepada para wali-walinya Allah, menemukan kelezatan di situ. Dan apa lezatnya kita? Ma ladzatul aish illa suhbatal fuqara. Tidak ada kelezatan dalam kehidupan kecuali mendampingi mereka, duduk bersama mereka, dan segala azab, segala kepedihan ketika engkau terhijab dari mereka, ketika engkau jauh dari mereka. Wala astalidzul aish fil bu'di anhumu wa in kana mulkul ardi fi qabdati yaddi. Aku tidak merasakan kelezatan di dalam hidup
ketika aku jauh dari mereka, walaupun dunia berada di genggaman tanganku, nggak ada lezatnya, nggak ada nikmatnya, nggak ada berkahnya. Harta yang bikin kita jauh dari mereka nggak berkah, tahta yang bikin kita jauh dari mereka nggak berkah. Dekat jauh bukan dekatnya fisik, akan tetapi dekat dan jauh itu adalah di dalam sifat kita, jangan jauh dari sifat mereka. Tawadhu kita jangan jauh dari tawadhu mereka. Akhlak kita jangan jauh dari akhlak mereka. Istiqamah kita ngikut kepada istiqamahnya mereka. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Kita tahu kita lemah, istiqamahnya kita lemah. Akan tetapi walaupun tenaga kita lemah, ibaratnya kita jalan kaki, mereka naik kereta api. Tapi kalau kita jalan di rel, nggak keluar dari relnya mereka, mereka yang lagi naik kereta api, para aulia wassalihin, ngelihat kita jalan di rel, kita diangkut bersama mereka. Tapi kita jangan sesaat pun juga, sedetik pun juga menyimpang dari jalannya mereka, dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam niat, dalam apapun juga. Mereka adalah fa'innahum qaum mahat fil bariyah kamahum. Nggak ada di alam semesta kaum yang lebih mulia daripada mereka. Fa'inna maulak khassa waffar min hibatih atahum jad wa an'am alaihim birridha wajtabahum. Ya lahum qaum yarda rabbuna min ridahum. Mereka para kaum yang Allah ridha dengan ridhanya mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Adapun ketahuilah, kalau kita mau ikut orang zaman sekarang, asal tahu aja orang zaman sekarang, sebesar apapun ocehan dan celotehan mereka, sebesar apapun teori yang disampaikan mereka kepada kita, ujung-ujungnya kembali kepada kas, kepada mangkuk kecil, tempurung yang kecil. Apa? Ama inna hadzal dahr ghadhalla ahluhu humumuhum fi ladzatil farji wal akli wa fi jam'i mal khafa faqrin wa asbahu wa qad labisu gumsan minal jubni wal bukhli. Mau sebesar apapun penjelasannya, balik-baliknya yaitu di dalam melampiaskan mencari kepuasan perut, kepuasan kemaluan, ngumpulkan harta, ngumpulkan tahta, itu yang mereka kejar. Wa qad darajal aslaf min qabli haula wa himmatuhum nailal makarimi wal fadli. Para salaf sebelum kita, semangat mereka di dalam mencari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan demi mencapai itu semuanya rafadud dunyal gharur wa ma sa'ulaha. Mereka enggak mengejar daripada dunia yang penuh dengan tipuan ini, enggak terobsesi dengannya, dunia yang ngejar kepada mereka. Walladzi ya'ti yubadiru bil badli, yang datang mereka segera infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fagiruhum hur wa dzulmal munfigun raja'a thawabillah fi salihis subli libasuhum taqwa simahumul haya wa qasduhum rahman fil qawli wal fi'li magaluhum sidqun wa af'aluhum huda wa asraruhum manzu'atul ghishi wal ghilli. Ucapan mereka adalah kejujuran, kesungguhan, dan perbuatan mereka adalah hidayat. Perbuatan mereka adalah hidayat. Dicari dalam perbuatan dan ucapan mereka, enggak ada satupun yang melanggar syariat, enggak ada satupun yang membuat Rasulullah bersedih, enggak ada satupun dari ucapan dan perbuatan mereka yang terjeblos dalam hal yang makruh, apalagi dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqul qailuhum ma fa'altu makruh wala hamamtu bi fi'il makruh. Saya enggak pernah ngerjain perbuatan yang makruh, bahkan enggak pernah terlintas dalam benak mengerjakan perbuatan yang makruh, kata mereka para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Manakala seseorang ingin menjadi sesuatu, ingin membuat sebuah track record, kita dalam hidup kita ini adalah track record kita. Ingin menjadi seseorang, ingin menjadi sesuatu, bukukan, agendakan sebuah track record. Alhamdulillah tahun ini saya nggak ninggalin sholat jamaah sama sekali. Alhamdulillah tahun ini nggak luput qiyamul lail. Alhamdulillah tahun ini tiap hari nggak kurang dari 1 juz. Limithli hadza falyamalil amilun. Dan amalan kita sedikit kalau mau dibandingkan dengan amalan mereka. Akan tetapi berupayalah, dan ketika yang sedikit tersebut diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah melihat kesungguhan kita, maka kita akan diikutkan bersama mereka. Dan yang utama asrar hati, sanubari manzu'atul ghish wal ghil, dicabut dari hati mereka itu kedengkian dan kebencian. Jangan ada apapun, mau itu dunia, mau itu tahta, apapun yang membuat kita menjadi saling mendengki satu sama lain, saling benci satu sama lain, saling bermusuhan satu sama lain, saling prasangka buruk satu sama lain. Mau tahu, kita ini adalah hambanya Allah, budaknya Allah, hambanya Allah. Dan hamba
hamba, dia tidak memilih, dia tidak memiliki siapa yang dia cintai, siapa yang dia benci, kecuali apa yang dipilihkan oleh majikannya. Allah pilihkan siapa yang wajib kita cintai, cintai. Allah pilihkan siapa yang harus kita benci, benci. Siapa yang harus kita musuhi, musuhi. Wallahu a'lamu bi'adaikum. Allah lebih mengetahui, maha mengetahui siapa musuh-musuhnya kalian. Dan kita diberitahu siapa musuhnya kita. Inna syaitan lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Syaitan adalah musuh, maka perlakukan dia sebagai musuh. Jangan kong kali kong dengan metodenya, dengan caranya, dengan ucapannya. Kemudian juga dijadikan musuh kita itu adalah nafs. Ada aduwik, kata Nabi Muhammad, musuhmu yang paling jahat, yang sebenarnya adalah nafsuk, dirimu, nafsumu allati baina jambaik. Maka jangan kita konspirasi, kong kali kong dengan nafsu kita. Akan tetapi jadikan nafsu kita itu sebagai musuh. Wa khalifin nafs wa syaitan wa'sihima. Langgar nafsu dan syaitan. Lawan mereka, bantah mereka. Apabila wa inhuma mahadakan nusha, mereka punya ide, mau ngasih nasihat, curigai nasihatnya mereka, pasti ada motif di belakangnya. Curigai, pasti ada motif di belakangnya. Jangan pernah mempercayai nafsu, jangan pernah mempercayai syaitan. Sungguh jarak itu tidak menghalangi kita dengan para aulia wassalihin. Terpautnya zaman, kita 93 tahun dari Habib Abdullah bin Muhsin, bukan itu penghalang kita dari mereka. Jarak dan zaman itu tidak menghalangi kita dari Al-Faqih Al-Muqaddam, tidak menghalangi kita dari Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, tidak menghalangi kita dari Syekh Habib Bakar bin Salim, gak menghalangi kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang menghalangi kita dari Nabi Muhammad, yang menghalangi kita dari mereka para aulia wassalihin adalah nafsu kita sendiri. Kalau nafsu ini sudah kita singkirkan, kita taruh di telapak kaki, baru kita berhak masuk ke hadiratul qudus, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya mudah-mudahan Allah ta'ala sucikan kita. Allah ta'ala insyaallah masukkan kita di dalam barisan orang-orang yang telah tersucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ta'ala anugerahkan ma'rifah ini kepada kita sekalian. Dan sungguh rugi, sial manakala kita meninggal dunia sedangkan kita mencicipi apa yang mereka cipi-cipi, yang mereka rasakan daripada anugerah dan pengenalan tersebut. Ya Rabb, infa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim, amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bersihkan kami dari dosa, bersihkan kami dari sifat tercela, dan bersihkan rumah kami, keluarga kami, kaum wanita kami dari hal-hal yang tidak diridhai oleh-Mu, dari hal yang tidak diridhai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan bersihkan kami, singkirkan dari kami segala hal yang menjegal kami dari ma'rifah yang khusus kepada Engkau ya Rabbal Alamin, wa ya ajwadal ajwadin, wa ya akramal akramin, wa ya arhamar rahimin. Uslihil ibad wal bilad. Berikan pertolonganmu kepada ikhwanina kaum muslimin dimanapun mereka berada, di Palestina, di segala tempat penjuru dunia, dan berikan rahmatmu kepada umat Islam dan perlindunganmu kepada umat Islam, dan jadikan kami muslimin yang paling berkah bagi muslimin lain, yang paling manfaat bagi muslimin lain, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.